Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir batin untuk penonton di pesantren Jolali, di channel pesantren Jolali, semua di 5 benua. Mohon maaf lahir batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal-amal kita semua, dan semoga Allah menerima amal-amal Anda semua. Amin amin ya rabbal alamin. Sekali lagi kami umumkan, terutama kami ingin mengucapkan terima kasih ya kepada para penonton yang sudah mempercayakan wakafnya dan juga infak sedekahnya untuk pembangunan Masjid Syuhada. Moga-moga Allah balas ya dengan pahala yang berlipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Dan sudah kami, untuk wakaf sudah kami berikan ke janda-janda, ke fakir miskin ya, untuk wakaf dari Ibu Murnisari di Semarang. Kemudian ada titipan juga dari beberapa donatur, sudah kita sampaikan ke para janda-janda, dan tampaknya memang ekonomi sedang sulit ya, dan tampak terasa sebagaimana dari tahun kemarin sampai tahun ini memang ekonomi sulit. Kelihatan dari aliran dana itu memang ya menunjukkan ya seberapa besar kesulitan ekonomi yang sedang menimpa kita semua. Apalagi kemarin itu menurut data orang yang mudik itu 50 juta tidak bisa mudik kampung, ada penurunan yang signifikan sekitar hampir 30%. Dan itu berarti memang orang tidak bisa mudik karena nggak punya duit ya. PHK di mana-mana, ini faktanya ya. Jadi kalau kemudian ada pemerintah mengatakan terjadi penurunan kecelakaan dan memang lancar di jalan, itu memang betul volume atau jumlah orang yang bergerak itu memang berkurang sangat signifikan. 50 juta orang ya tidak bisa pulang kampung dari kota ke desanya masing-masing. Semata-mata ini bukan larangan dari pemerintah, ini memang duit gak ada. Masya Allah, moga-moga kita semua diberikan rasa sabar ya menghadapi situasi sulit ekonomi yang memang disebabkan ya oleh pengambilan keputusan politik yang keliru ya, yang terlalu memihak kelompok tertentu, kelompok oligarki, kelompok pengusaha, kelompok orang-orang yang di sekitar mereka ya, tapi betul-betul menghantam kelompok menengah bawah ya. Bahkan kelompok menengah menurut para ahli itu juga menipis, dari ketebalannya dari 28% menjadi 21%. Ya, sementara perlindungan negara hanya pada perlindungan sosial, jaring pengaman jaring pengaman sosial itu loh, social saving net ya, itu 600.000 3 bulan. Kemarin ada waktu saya makan nasi uduk di dekat desa itu, ada ibu-ibu, saya kemarin dapat katanya bansos 600.000 kan 200.000 sebulan, dibayarkan 3 bulan sekali. Dan tentu saja orang yang miskin di sebelahnya protes, saya nggak pernah dapat katanya. Jadi 600.000 rupiah itu betul-betul tidak mungkin ya dia pulang kampung, karena setidaknya untuk pulang kampung itu perlu uang 5 juta atau 10 juta ya, PP dan memberikan uang untuk sanak saudara di kampung kan.
Dan itu hampir nggak mungkin dengan bantuan sosial yang 600.000 3 bulan sekali itu bagi yang dapat ya. Jadi sekedar untuk bertahan hidup dengan tingkat kehidupan yang sangat minim ya, bansos itu. Ya itulah keadaan kita, sekaligus untuk memberikan penjelasan kenapa dana-dana itu untuk pembangunan masjid itu sangat tersendat ya. Dan masjid kita sudah mencapai hari ke 567 hari kerja ya. Tahunnya sudah hampir tahun ke 300 tahun ke 3,5 tahun ya, menjelang 4 tahun Agustus nanti, karena Masjid Enam Syuhada itu dimulai pembangunannya hari Senin 2 Agustus 2021. Sekarang sudah 7 April 2025. Kalau 2 Agustus 2025 berarti sudah 4 tahun. Alhamdulillah sudah diresmikan lantai pertamanya bulan Mei 2023, 2 tahun yang lalu. Lantai keduanya sudah mencapai mungkin sekitar 80%, tinggal 20% lagi, dan sudah menghabiskan dana dari para donatur menurut hitungan pimpinan proyek kami yaitu sekitar 800 juta lebih. Diperlukan waktu pengerjaan 6 bulan lagi dengan dana, kalau ada dana tersedia 200 juta, maka Masjid Enam Syuhada itu selesai, satu masjid yang secara historis dibangun ya di atas tanah wakaf dari Bapak Haji Para Maharta dan juga para donatur, 200 donatur di 5 rumah, tetapi juga dalam konteks kezaliman penguasa yang membunuh 6 santri dari Front Laskar Pembela Islam, dibunuh dengan kejam, ditembak dengan 19 peluru untuk 6 anak muda seumuran Kaisang dan Gibran. Mereka diseret, disiksa seperti kucing kurap dan dibunuh ya, ditembak dari jarak dekat oleh orang-orang jahat itu. Kita doakan ya, orang-orang jahat itu masuk neraka semua ya, meskipun dia mendapatkan vonis lepas dari hakim. Dan orang-orang yang sampai atas yang memerintahkan pembunuhan itu, siapapun orang itu tidak akan lepas ya, dari pengawasan Allah, karena Allah itu tidak lupa terhadap orang-orang yang zalim. Ya sudah, itu dulu ya, kita bacakan hadis tentang kezaliman dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, man kanat indahu muzlamatun li akhihi min irdihi aw min syai'in falyatahallalhu minhu al-yawma qabla an la yakuna dinarun wala dirhamun in kana lahu amalun salihun ukhidha minhu biqadari mazlimatih wa in lam yakun lahu hasanatun ukhidha min sayyiati sahibihi fahumila alaihi, rawahul Bukhari. Barang siapa yang di tangannya ada hasil kezaliman terhadap saudaranya, baik mengenai kehormatan saudaranya itu atau suatu yang lain, yaitu berupa materi, hendaklah ia meminta kehalalannya pada hari ini sebelum dinar dan dirham tidak berlaku di akhirat ya. Jangan sampai dosa kezaliman itu terbawa sampai akhirat. Jika tidak meminta kehalalannya sekarang ini, jika yang menzalimi itu mempunyai amal soleh, maka amal solehnya diambil sebesar kezaliman yang dilakukannya. Dan jika dia tidak punya kebaikan sama sekali, maka dosa-dosa orang yang dizalimi itu diambil lalu dibebankan kepada orang yang menzalimi orang yang dizalimi itu. Ini hadis dari Bukhari. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab kezaliman, bab orang-orang yang melakukan kezaliman. Ada penjelasan kata dalam hadis Riyadhus Shalihin yang dijelaskan, disyarah oleh Imam
Mustafa Dib Al-Bugha ya. Satu, mazlamatun. Apa artinya mazlamatun? Perbuatan zalim baik berupa materi ataupun non materi. Dua, irdihi. Apa itu irdihi? Kehormatan dirinya. Maksudnya apa? Maksudnya tempat yang menjadi sasaran pujian dan kehinaan pada manusia. Kemudian ada perkataan fal yatahallalhu minhu. Rasulullah mengucapkan fal yatahallalhu minhu, maka hendaklah dia mohon dibebaskan daripadanya, dihalalkan ya. Maksudnya mohon dibebaskan, maksudnya mohon dibebaskan dari tanggung jawabnya, baik dengan menunaikan hak-haknya maupun dengan dimaafkan. Yang berbuat zalim itu minta dihalalkan dengan kezaliman itu, untuk barangnya harus dikembalikan kalau dia pencuri ya kan. Mutiara hadis. Satu, anjuran untuk menjauhi perbuatan zalim dan permusuhan. Dua, anjuran untuk bersegera mohon dibebaskan dari tanggung jawab ya, dan hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak orang lain di dunia. Misalnya pembunuh di kilometer 50 itu apakah sudah minta maaf terhadap keluarga 6 syuhada itu? Mereka datang dan minta maaf. Mereka sudah berbuat zalim. Iya, dibebaskan oleh hakim, dilepaskan. Tidak bisa dipenjara, harus dilepaskan. Tapi menghilangkan nyawa itu urusan besar sampai akhirat. Termasuk yang sudah mati sebelum diadili itu luar biasa. Belum yang memerintahkan pengejaran di malam 7 Desember itu 2020 dan membunuh. Ya, rencana pembunuhan terhadap Habib Rizik Syihab itu tidak terjadi. Mereka membunuh 6 orang anak muda itu. Yang memerintahkan itu juga harus bertanggung jawab di dunia sampai akhirat. Termasuk yang membunuh secara langsung. Nggak bisa dilepas, nggak bisa mereka hilang. Karena Tuhan manusia, karena Tuhan di dunia dan Tuhan di akhirat itu adalah satu. Tuhan yang sama. Anjuran untuk segera mohon dibebaskan dari tanggung jawab dan hal-hal yang berkaitan dengan hak orang lain di dunia. Ketika manusia masih dapat menunaikan hak-haknya itu, atau memohon toleransi dari orang yang bersangkutan. Apabila hak itu ditunda sampai datangnya hari kiamat, maka hal itu sangat berbahaya. Karena harta dan dirham sudah tidak lagi bermanfaat buat orang yang masih berdosa karena berbuat kezaliman itu. Belum selesai urusannya di dunia kan. Adapun pembalasan hak-hak itu dapat dilakukan dengan cara mengambil pahala kebaikannya maupun dengan menambah dosa-dosanya. Ya, orang yang berbuat zalim itu pahalanya diambil sama orang yang dizalimi. Kalau habis pahalanya, maka dosa-dosa orang yang dizalim itu dipikul oleh orang yang berbuat zalim. Tiga, amal soleh seseorang akan rusak dan hilang buahnya akibat perbuatan zalim dan tindakan menyakiti orang lain. Ya. Semoga ini bisa jadi peringatan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.